Halo semuanya, kali ini saya ingin membahas dan mempresentasikan tentang audit sistem informasi penggunaan trotoar jalan. Audit itu apa sih? Mari kita lihat dulu arti kata audit dari audit. Menurut Arens et al. Pada tahun 2017, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa audit adalah pemeriksaan resmi atau investigasi terhadap suatu entitas, proses, maupun sistem. Audit biasanya dilakukan oleh pihak yang independen untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, serta efektivitas. Sebelum masuk lebih jauh, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Hai teman-teman, nama saya Fiona Putri Hartono. Saya adalah mahasiswi dari STMIK Pranata Indonesia Pondok Gede, jurusan Sistem Informasi yang sedang menjalani semester ke-8. Oke, trotoar sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 45, trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dengan fungsi meningkatkan keamanan pejalan kaki, memisahkan pejalan kaki dari lalu lintas, serta meningkatkan estetika kota. Trotoar memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan trotoar yang baik dan ramah pejalan kaki tentu diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada pasal 45 ayat 1, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, serta fasilitas lainnya. Lalu pada pasal 45 ayat yang kelima, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Namun kenyataannya hampir selalu ditemukan masalah dalam pemanfaatan trotoar sendiri. Trotoar yang seharusnya menjadi karpet merah bagi pejalan kaki masih ada saja dialihfungsikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga tak jarang pada pejalan kaki justru mengalah demi kepentingan individu non-egois yang merampas jalur trotoar. Tentu saja ini tidak sesuai dengan aturan yang ada dan menyalahi ketentuan trotoar, di mana padahal hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pada pasal 45 ayat 1, di mana berbunyi pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Terlebih, fungsi trotoar pun ditegaskan kembali pada pasal yang ke-34 ayat ke-4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan lalu lintas pejalan kaki. Hal ini berarti fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan secara bentuk apapun, seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir, dan tempat berdagang. Alasan karena trotoar memang hanya diperuntukkan pada pejalan kaki, tentu saja menyalahgunai aturan dan ketentuan yang ada. Maka dari itu, penanganan yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan bollard patok, di mana ULAJ yang mengatur tentang pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk rambu lalu lintas, bollard mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan. Lalu bisa diselingi dengan adanya sosialisasi pada para masyarakat agar pemakaian trotoar tepat sasaran serta ikut sertanya pemerintah dalam pemeliharaan trotoar. Bisa dimulai juga dengan diri kita sendiri dengan memakai trotoar dengan bertanggung jawab dan tidak menyelewengkan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang ada. Demikian presentasi saya. Terima kasih.